Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Adi Saputra, NIM 4221901024. Kali ini saya akan membahas yaitu gelombang elektromagnetik. Kita akan membahas materi satu ya teman-teman. Gelombang elektromagnetik adalah, sebelumnya kita akan menanyakan apa sih gelombang elektromagnetik itu. Nah, dari sini kita akan membahasnya. Jadi gelombang tersebut adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Bisa diingat ya teman-teman, jadi gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Radiasi elektromagnetik sendiri itu merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu ke tempat lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, jadi kalau cahaya tampak itu adalah salah satu bentuknya ya, teman-teman. Selanjutnya elektromagnetik ini dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda-beda loh teman-teman. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, semakin rendah pula panjang dari energi yang dihasilkan dan semakin tinggi frekuensinya. Nah, di sini terdapat spektrum teman-teman gelombang elektromagnetik. 1, yaitu gelombang radio. 2, gelombang mikro. 3, gelombang inframerah. 4, cahaya tampak yang tadi yang kita sudah jelasin. Yang kelima itu gelombang UV. Yang keenam sinar X. Yang ketujuh gamma atau sinar gamma. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi 3, sifat gelombang elektromagnetik. Teman-teman, jadi sifat gelombang elektromagnetik itu sebagaimana gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik juga memiliki antara lain sifat yang kurang lebih hampir sama. Jadi gelombang mekanik itu memiliki sifatnya itu hampir sama lah dengan gelombang elektromagnetik. Adapun sifat gelombang elektromagnetik antara lain, jadi sifat gelombangnya ini dapat merambat di ruang hampa, yang merupakan gelombang interversal, mengalami pemantulan refleksi dan mengalami pembiasan refraksi dan mengalami interferensi dan mengalami lenturan, dan arah rambatnya tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. Apa sih hubungan kecepatan perambatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang? Jadi hubungannya itu dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan F dikali panjang gelombang. Jadi C-nya itu kecepatan perambatan gelombang, F-nya itu frekuensi gelombang, dan simbol itu adalah panjang gelombang. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Nah, jadi contoh aplikasinya itu ultraviolet, teman-teman. Jadi sinar UV diperlukan dalam asimilasi tumbuhan dan dapat membunuh kuman-kuman penyakit. Yang kedua itu radio, sebagai alat komunikasi bisa, untuk penelitian luar angkasa bisa, dan sebagai sistem radar juga bisa.
Lanjut ya teman-teman. Jadi ciri-ciri gelombang elektromagnetik itu apa sih? Nah, jadi di sini kita akan membahasnya ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan, loh teman-teman. Sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan tempat yang sama. Maaf teman-teman, bentar. Kita lanjut ya teman-teman. Yang kedua itu arah medan listrik dan medan magnetik itu saling tegak lurus dan keduanya itu tegak lurus. Dan keduanya tegak lurus terhadap arah keempat gelombang. Yang ketiga itu merupakan gelombang transversal dan yang keempat itu bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuh. Adapun sumber gelombang elektromagnetik antara lain 1 osilator listrik, 2 sinar matahari menghasilkan sinar inframerah, 3 lampu merkuri menghasilkan ultraviolet, 4 penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X. Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sebagai alat pengantar komunikasi seperti sinyal ponsel. Yang kedua, sinar X bisa digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga, sinar inframerah bisa untuk komunikasi data. Yang keempat, sinar gamma bisa digunakan untuk loading pada proses pengoboran minyak bumi. Jadi di sini kita akan bermain quiz ya teman-teman. Nah, jadi kita itu belajar sambil quiz biar lebih efisien gitu kan. Nah, menurut teman-teman matahari merupakan sumber utama dari yang tadi itu matahari yang udah kita jelaskan. Jadi matahari itu merupakan sinar utama dari sinar inframerah ya teman-teman. Satu jawabannya yaitu sinar inframerah. Teman-teman. Oke, soal yang kedua, pernyataan berikut yang merupakan pemasuk sifat gelombang elektromagnetik. Nah, jadi ada pernyataan berikut kan yang merupakan yang bukan termasuk sifat gelombang elektromagnetik. Nah, 1A yaitu merupakan gelombang intraversal. Tadi itu merupakan sifat gelombangnya ya teman-teman. Dapat merambat di ruang hampa. Itu juga termasuk yang tadi kita jelasin. Dapat mengalami pembiasan juga itu termasuk. Nah, jadi yang terakhir itu apa? Dapat mengalami polarisasi. Nah, salah teman-teman. Jadi jawabannya yaitu E. Selanjutnya, sinar yang dapat membantu penglihatan kita adalah, jadi sinar yang dapat membantu penglihatan kita adalah A itu gelombang mikro, bukan. B gelombang radio, juga bukan. C cahaya tampak. Kita pikir-pikir dulu. D sinar inframerah dan E sinar gamma. Dari
materi, 3 materi yang kita bahas tadi, jawaban yang paling tepat yaitu cahaya tanpa. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik mempunyai daerah frekuensi 10 sampai 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 Hz adalah, nah jadi gelombang elektromagnetik yang punya itu yaitu A itu gelombang mikro, bukan. B gelombang radio, C gelombang tampak, D sinar inframerah, E sinar gamma. Jadi jawaban yang paling tepat itu ialah gelombang radio B, teman-teman. Spektrum warna tampak yang memiliki panjang gelombang terpendek adalah, nah jadi Assalamualaikum. Jadi kita lanjut materinya yaitu sumber medan magnet. Ini adalah gambar arah medan magnet. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama kita akan belajar yaitu medan magnet sebuah elemen arus. Perhatikan gambarnya teman-teman. Jadi nilai B yang disebabkan oleh sebuah elemen pendek DL dari sebuah konduktor pengangkat arus dengan volume segmen ADL di mana A luas menampang konduktor itu jika terdapat N partikel bermuatan yang bergerak per satuan volume yang masing-masing bermuatan Q, maka muatan total dQ dalam segmen itu adalah dQ sama dengan NQ ADL. Bisa dilihat persamaan-persamaan di atas yang dikenal sebagai hukum Biot dan Stafford. Lanjut ya teman-teman, medan magnet sebuah konduktor lurus mengangkut arus. Kali ini kita ingin mengetahui nilai medan magnet B di sekitar konduktor lurus yang mengangkut arus. Pada gambar diperlihatkan sebuah konduktor dengan panjang 2A sebesar I. Kita akan mencari B di sebuah titik sejauh X dan konduktor pada bilangan yang tegak lurus. Dulu ketika Anda masih di bangku SMA, Anda mendapati persamaan untuk menyelesaikan persamaan berikut ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Sekarang coba Anda buktikan mengapa sih persamaan itu muncul. Tentu saja Anda harus menurunkannya dari persamaan dasar medan magnet yang dikembangkan oleh hukum Biot-Savart. Gaya di antara konduktor paralel. Gambar di samping menunjukkan dua buah konduktor dengan panjang L, dipisahkan jauh R, mengangkut arus sebesar L dan I2. Kita ingat kembali persamaan yang pernah kita dapatkan pada bab sebelumnya tentang gaya magnet pada sebuah segmen alat arus. Medan magnet sebuah simpal arus listrik. Gambar di samping menunjukkan sebuah simpal arus lingkaran berjari-jari A. Kita akan menghitung besaran medannya. Magnet yang di titik P yang berjarak X dari pusat lingkaran untuk menentukan nilai B total, maka kita akan menjumlahkan nilai B akibat segmen DL secara keseluruhan. Berdasarkan hukum Biot-Savart, kita akan mendapatkan nilai dB sebagai berikut. Ini rumusnya ya teman-teman. Jadi coba Anda buktikan bahwa persamaan dB sama dengan tersebut benar-benar dikembangkan 4V dalam kurung X pangkat 2 ditambah A pangkat 2, hukum Biot-Savart. dB di titik P terdiri dari dua komponen, yaitu dB pada arah sumber X dan ke arah sumber Y, sedangkan besarnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman, dari dua komponen tersebut maka dapat kita lihat bahwa hanya komponen yang ke arah sumber X saja yang tersisa, sedangkan yang ke arah sumber Y medan magnet bernilai 0. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya.
Selanjutnya yaitu hukum Ampere. Untuk mencari medan magnet yang disebabkan oleh distribusi arus yang sangat simetris, kita disarankan untuk menggunakan hukum Ampere. Hukum Ampere ini mirip dengan hukum Gauss ya teman-teman pada medan listrik. Hanya saja sekarang kita menggunakan integral permukaan tertutup, melainkan kita menggunakan integral garis tertutup. Hukum Ampere ini dirumuskan bukan dalam flux magnetik tetapi dalam integral interesi dari B yang mengelilingi sebuah batasan tertutup. Bisa lihat gambarnya teman-teman. Kita ketahui pada gambar 1A ini medan magnet pada kasus ini adalah melingkar mengelilingi konduktor pada gambar 1A. Kita lihat arah B sejajar dengan BL sehingga persamaan hukum Ampere menjadi, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, persamaannya seperti berikut. Berdasarkan dua kasus tersebut, yaitu pada gambar 1A dan gambar 1B, kita disuruh analisis untuk gambar 1C. Silakan cari medan magnet yang total mengitari distan A hingga D. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi hukum Ampere. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi melihat bagaimana hukum Ampere diterapkan juga ke berbagai kasus sebagai berikut. A. Medan magnet sebuah konduktor lurus panjang. Nah, ini adalah arah medan magnet ya teman-teman, dan arah listrik pada kawat. Bisa dilihat rumus dan gambarnya. B. Medan magnet sebuah konduktor silinder panjang. Dilihat dari gambarnya tersebut menunjukkan sebuah konduktor silinder dengan jari-jari R yang mengangkut arus I. Arus tersebut didistribusikan secara homogen pada luas penampang konduktor. Bisa dilihat rumus dan penjelasannya. Medan sebuah solenoida. Besarnya medan magnet pada solenoida adalah jumlah vektor dari medan-medan magnet yang ditumpulkan oleh mengitari gambar A. Jadi bisa dilihat di bawah itu ada gambar A-nya ya teman-teman, yang dihasilkan oleh arus dalam sebuah solenoida. Sedangkan gambar B menunjukkan sebagian dari solenoida panjang yang dilihat secara ketat pada sumbu X yang mengakibatkan garis-garis medan magnet dalam bidang XY dan bidang XZ. Jika N adalah banyaknya lilitan tiap satuan panjang L, maka jumlah lilitan pada NL dengan menggunakan hukum Ampere. Coba buktikan bahwa medan magnet itu dipusatkan solenoida diberikan oleh persamaan. Selanjutnya yaitu D. Medan sebuah solenoida toroida. Bisa dilihat gambar di samping menunjukkan sebuah solenoida toroida atau biasa disebut toroida. Toroida adalah lingkaran atau lilitan solenoida yang dibuat melingkar. Dalam hal ini terdapat N lilitan kawat yang mengandung arus listrik I. Coba carilah magnetik pada semua titik, yaitu dari daerah luar toroida, daerah di dalam toroida, dan daerah dalam lilitan toroida. Gunakan hukum Ampere untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita disuruh menyelesaikan persoalan ini teman-teman menggunakan hukum Ampere.